Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safa Zahrani dengan NIM 22040450135 dari kelas B. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester belajar dan pembelajaran, kali ini saya akan menjabarkan mengenai masalah yang biasa terjadi dalam proses pembelajaran di kelas dan cara menanganinya sebagai seorang guru BK. Kali ini saya akan berperan sebagai guru BK yang akan mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran di sekolah atau kelas dan cara menanganinya. Berikut adalah permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas yang berhasil saya identifikasi. Yang pertama, kurangnya kemampuan psikofisik siswa. Kedua, murid tidak memperhatikan guru saat mengajar. Tiga, murid selalu terlambat masuk di kelas. Empat, tidak mengerjakan tugas dan ulangan. 5. Membolos saat jam pembelajaran. Dan yang 6. Menyontek pada tugas temannya. Yang pertama, kurangnya kemampuan psikofisik pada siswa. Nah, sebagai seorang guru BK, perlu pemahaman pada kondisi psikofisik seorang siswa. Solusi yang dapat diberikan pada siswa yang kemampuan psikofisiknya rendah dengan memberikannya rekomendasi mengenai tempat les atau tempat untuk mengukur sejauh mana kemampuan psikofisiknya. Pada saat hasil kemampuannya nampak dan diketahui ranah apa yang terganggu, barulah membantu memberikan pemahaman kepadanya. Misalnya, seorang siswa yang kemampuan psikofisik ranah psikomotornya terganggu terkhusus pada indera penglihatannya, maka dianjurkan untuk mengecek kondisi inderanya di dokter. Lalu contoh lain seperti anak yang ranah afektifnya terganggu, di mana emosinya tidak terkontrol hingga merugikan teman sekelasnya, maka akan dianjurkan untuk diwawancarai dan diberi pemahaman mengenai pengontrolan emosinya. Yang kedua, murid tidak memperhatikan guru saat mengajar. Banyak penyebab dari hal ini. Contohnya seperti siswa yang mengobrol saat jam pelajaran, siswa yang memainkan ponselnya diam-diam, siswa yang tertidur, siswa yang melamun, dan banyak lagi. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan rendahnya kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan rendahnya pula motivasi belajarnya. Solusi yang akan saya berikan tergantung dari penyebab siswa tersebut tidak memperhatikan. Misalnya, siswa yang mengobrol saat jam pelajaran akan saya panggil ke ruang BK untuk diberikan pemahaman. Siswa yang bermain ponsel diam-diam akan saya berikan kebijakan untuk mengumpulkan ponselnya sebelum jam pelajaran ataupun melarang siswa membawa ponsel ke sekolah. Siswa yang tertidur akan saya berikan pemahaman mengenai jam tidur ideal agar dirinya tidak mengantuk di sekolah atau kelas. Dan untuk siswa yang tidak memiliki motivasi, akan saya ajak diskusi mengenai apa yang membuatnya menjadi demotivasi. Lalu yang ketiga, murid selalu terlambat masuk ke kelas. Permasalahan terlambat ini masih menjadi masalah yang sering terjadi dalam proses pembelajaran. Namun, sebagai guru BK, saya tidak hanya akan memberikan teguran, namun saya akan menganalisa mengapa siswa tersebut selalu terlambat ke sekolah. Hal tersebut dikarenakan menegur saja tidak dapat membuat siswa tersebut berhenti terlambat. Saya akan memanggil anak tersebut dan mengajaknya mengobrol dan terbuka mengenai penyebab sebetulnya mengapa dirinya terlambat, sehingga dapat membantu dirinya menyelesaikan masalah terlambatnya. Yang keempat, tidak mengerjakan tugas dan ulangan. Sebagai seorang guru BK, saya tidak akan sekadar menegur dan memberikan ulangan atau tugas susulan, melainkan berbicara empat mata mengenai mengapa dirinya tidak mengerjakan tugas dan ulangan. Saya tidak akan memberikan solusi, melainkan membantunya menganalisis atas tindakan yang dilakukan tersebut, memberinya keuntungan atau tidak pada dirinya. Saya akan membantu siswa tersebut sadar dan kembali mengerjakan kewajibannya. Yang kelima, membolos saat jam pembelajaran. Siswa yang selalu membolos harus diberikan perhatian lebih kepadanya. Sebagai seorang guru BK, terlebih dahulu saya akan menanyakan kepadanya apa yang membuat dirinya membolos dengan alasan yang jujur, namun tidak menekan. Siswa yang bolos pertama kali dan jujur akan diberikan keringanan, dan jika bolosnya berlanjut, maka akan diberikan pembinaan, baik itu merupakan hukuman ataupun melaporkannya kepada orang tuanya. Lalu yang terakhir atau keenam, menyontek pada tugas temannya. Sebagai seorang guru BK, saya tidak akan langsung memberi hukuman pada siswa tersebut, melainkan siswa yang ketahuan menyontek ini akan diberikan penanaman perilaku jujur dan memberikan pemahaman mengenai manfaat dari jujur.